Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sulis Tianto, SPD MM, dosen mata kuliah Enterprise Resource Planning. Dalam hal ini kami kelompok 5 ingin menjabarkan terkait penerapan sistem ERP UDU dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan stok pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Next. Nah, dalam kali ini kami kelompok 5 beranggotakan 4 mahasiswa. Yang pertama Yonatan Lear Simatupang, yang kedua Prayoga Ananda Jiwa, yang ketiga Nurmawati, yang keempat Rani Maulani. Next. Nah, di sini kami membuat daftar isi yang terdiri dari 5 bab. Untuk bab pertama terdapat pendahuluan, bab kedua terkait landasan teori, bab ketiga metodologi penelitian, bab keempat pembahasan, dan bab terakhir itu penutup. Next. Latar belakang dalam hal ini perkembangan teknologi informasi mendorong instansi pemerintah untuk bertransformasi menuju sistem yang lebih terintegrasi dan efisien. Di Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, pengelolaan stok barang masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi keterbatasan dalam pemantauan persediaan, ketidaktepatan, dan lambatnya proses distribusi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu mengoptimalisasi serta menyederhanakan proses pengelolaan stok. Penerapan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP berbasis ODU menjadi solusi yang relevan. ODU menyediakan modul inventory yang mendukung pencatatan stok secara real time, pelacakan barang, dan otomatisasi permintaan pengadaan. Dengan implementasi sistem ini diharapkan pengelolaan stok di Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih efektif, akurat, dan transparan, serta mendukung efisiensi operasional secara keseluruhan. Next. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini yang pertama menerapkan ERPODO untuk pengelolaan stok di Sekretariat DPRD DKI Jakarta, meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen persediaan melalui modul inventory, mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan akurasi data stok, mendorong transparansi dan keputusan berbasis data dalam pengelolaan barang, menyediakan solusi teknologi informasi yang bisa diadopsi oleh instansi pemerintah lain. Untuk manfaat penelitian ini terkait manfaat teoritis, yang pertama kontribusi ilmu di bidang sistem informasi manajemen khususnya ERP, open source sektor publik, referensi bagi riset tentang efektivitas ERP dalam inventarisasi. Yang kedua, manfaat praktis. Sekretariat DPRD DKI Jakarta mempunyai solusi ERP untuk stok dan lebih efisien dan akuntabel. Untuk instansi lain, contoh penerapan ERP ODU yang fleksibel. Terkait pengambilan keputusan, data real time ditambah dukungan perencanaan dan evaluasi menjadi sangat bermanfaat. Next. Untuk bab 2 akan dipresentasikan oleh Mbak Rani. Waktunya dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Jonathan. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori Enterprise Resourcing Planning atau ERP. ERP memungkinkan organisasi untuk mengolah seluruh sumber daya lebih terstruktur dan efisien. ERP tidak hanya mengotomatisasi alur kerja, juga memberikan visibilitas real time terhadap semua proses bisnis.
Manfaat utama IRP itu satu, mengelola sumber daya secara terstruktur dan efisien, otomatisasi alur kerja, akses data real time. Yang kedua, keunggulan itu enterprise resource planning, mengurangi data silo antar departemen, satu platform integrasi untuk seluruh organisasi, mendukung pengelolaan stok dan pengadaan barang. Next, Udu solusi RP cerdas untuk efisiensi organisasi modern. Yaitu Udu memiliki struktur modulitas dan integrasi yang menghubungkan berbagai fungsi seperti akuntansi, inventaris, dan penjualan dalam satu platform. Akses data menyeluruh memudahkan pengambilan keputusan, namun diperlukan pemahaman sistem yang baik untuk mengoptimalkan penggunanya. Manfaat Udo, satu, pemantauan stok real time, mengurangi kesalahan administratif, efisiensi proses pengadaan, transparansi dan akuntabilitas, laporan dan analisis otomatis. Yang kedua, keunggulan Udo itu tanpa lisensi, hemat biaya karena open source, lebih fleksibel dan terintegrasi, yaitu mudah disesuaikan antar modul terhubung ramah pengguna. Lalu data real time, laporan otomatis dan cocok untuk semua skala organisasi. Yang ketiga, modul pada UDU, yaitu modul sales, modul invoicing, modul employees, dan modul inventory. Next, UDU solusi. Oh, sorry. Modul UDU, modul inventory, yaitu modul ini membantu organisasi mengolah stok secara efisien dan real time, sehingga mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan akurasi data. Lalu, modul sales order mengolah alur penjualan dari penawaran hingga faktur dan mempermudah pengelolaan hubungan pelanggan dan pelaporan penjual. Modul ini juga mengotomatiskan pembuatan invoice dan pelacakan status pesanan, meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yaitu modul invoicing. Modul invoicing UDU mengelola faktur dan pembayaran otomatis, meningkatkan transparansi transaksi dan mengurangi kesalahan manual dalam pembuatan faktur. Modul purchase UDU mengelola proses pengadaan dari permintaan hingga penerimaan barang secara otomatis dan real time sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Yang terakhir, modul employees. Modul employees pada Odoo berfungsi sebagai sistem manajemen SDM terintegrasi yang memudahkan pengelolaan data karyawan secara efisien, mulai dari data pribadi hingga absensi. Modul ini efektif mengurangi duplikasi data dan mempercepat proses administrasi. Untuk selanjutnya, silakan Mas Yoga. Ya, makasih untuk Mbak Rani. Di sini saya bakal melanjutkan tentang metodologi penelitian. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD DKI Jakarta merupakan lembaga administratif yang memiliki peran vital dalam mendukung jalannya fungsi-fungsi legislatif DPRD DKI Jakarta. Lembaga ini berfungsi sebagai penyedia layanan administratif, koordinator, dan pengelola kegiatan yang berkaitan dengan operasional DPRD. Tugas utamanya adalah memberikan dukungan teknis dan administratif untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas anggota DPRD, pimpinan DPRD, komisi-komisi, serta fraksi-fraksi yang ada di DPRD Jakarta, di DPRD DKI Jakarta. Di sini ada metode pengumpulan data, yaitu pertama ada metode wawancara, observasi, dokumen, dan kepustakaan. Yang pertama wawancara yaitu dilakukan secara langsung dengan pihak terkait di Sekretariat DPRD DKI Jakarta.
Tujuannya yaitu menggali informasi tentang pengelolaan stok, kendala, dan dampak penerapan IFI Odo. Observasi yaitu terjun langsung ke lapangan untuk mengamati proses manajemen persediaan. Tujuannya yaitu memahami praktik penerapan Odo secara nyata dan alur pengelolaan stok. Sedangkan kalau dokumen itu analisis dokumen seperti laporan inventaris, transaksi, pengadaan, dan penggunaan modul Odo. Tujuannya mendukung validasi tas data melalui bukti administratif. Sedangkan kalau kepustakaan yaitu studi literatur dari buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan IFI Odo di sektor publik. Tujuannya memperkuat dasar teori dalam analisis penelitian. Identifikasi software dan modul Odoo yang digunakan. Di sini kita bisa lihat spesifikasi software dan pemanfaatan Odoo. Yang pertama, speknya yaitu ada sistem info operasi menggunakan Windows 10 atau 32 bit. Kalau browser itu bisa menggunakan Microsoft Edge atau Microsoft yang lainnya. Sedangkan kalau web server itu bisa menggunakan localhost menggunakan software web dari aplikasi Odoo. Sedangkan kalau ERP Passion yaitu langsung dari software Odoo-nya langsung. Sedangkan pemanfaatan Odoo yaitu digunakan untuk mendukung proses pengelolaan stok di Sekretariat DPRD DKI Jakarta, mendukung proses bisnis, penganggaraan, perencanaan, operasional, dan manajemen sumber daya. Yang ketiga, terakhir, modul disesuaikan agar subsistem saling terintegrasi dan efektif. Sedangkan modul-modul untuk proses pembelian yaitu ada modul purchase, modul inventory, dan modul invoicing. Lalu di sini ada modul untuk penyediaan inventaris divisi lain dan proses distribusi barang ke divisi. Di sini saya bakalan menjelaskan tentang modul untuk penyediaan inventaris divisi lain yaitu ada modul purchase dan inventory, yang kedua ada modul invoicing dan terakhir ada modul invoice atau opsional. Lalu sedangkan kalau proses distribusi barang ke divisi yaitu ada modul inventory dan modul sales. Lalu dibacakan oleh Mbak Nurma. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram URL proses bisnis dalam penerapan UDU pada sistem persediaan di Sekretariat DPRD DKI Jakarta, di mana yang pertama untuk diagram use case sales, yaitu di mana user bisa mengolah data permintaan barang, membuat data permintaan barang, membuat laporan permintaan barang. Kemudian untuk diagram use case pada modul per case, user dapat mengolah data pembelian ke vendor, membuat data vendor, dan membuat bill pembayaran vendor. Next. Kemudian, untuk diagram use case pada modul inventory, di sini user dapat mengelola data barang, menginput data barang, dan mengecek stok barang. Kemudian, diagram use case pada modul invoicing, di mana user dapat membuat data invoice, melakukan register payment, dan mengelola data invoice. Next. Berikut merupakan activity diagram untuk pembelian dan permintaan barang. Di mana
Bagian gudang akan menentukan barang yang ingin dibeli. Kemudian vendor nanti akan memeriksa ketersediaan barang. Setelah itu, jika barang eh, kesedia, maka vendor akan melakukan konfirmasi barang tersedia. Setelah itu, eh, vendor akan mengirimkan barang tersebut ke bagian gudang. Setelah mendapatkan barang, maka bagian gudang akan melakukan konfirmasi penerimaan barang. Setelah itu, vendor akan membuat bill dan bagian gudang akan melakukan pembayaran. Setelah itu, vendor akan menerima pembayaran dari bagian gudang. Yang selanjutnya yaitu activity diagram untuk permintaan barang, di mana divisi terkait akan menentukan barang yang dibutuhkan, kemudian meminta kepada bagian gudang. Bagian gudang akan mengecek ketersediaan barang tersebut. Kemudian setelah itu gudang akan mengirimkan barang kepada divisi terkait yang meminta barang tersebut. Kemudian setelah menerima data barang tersebut, maka divisi terkait akan melakukan konfirmasi penerimaan. Next. Kemudian berikut merupakan diagram sekuensiagram yaitu untuk login admin, input barang, dan delete barang. Next. Selanjutnya merupakan diagram sekuensiagram untuk aktivitas create pembelian, create permintaan, dan create invoice. Next. Implementasi program UDU. Penelitian ini menerapkan ERP UDU di Sekretariat DPRD DKI Jakarta dengan 5 modul terintegrasi untuk membangun sistem pengolahan stok yang terstruktur, akurat, dan efisien. Di mana untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan dan proses bisnis. Yang kedua, konfigurasi modul UDU sesuai alur kerja. Yang ketiga, input master data, yaitu data vendor, produk, dan divisi. Yang keempat yaitu simulasi proses pembelian dan distribusi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pelatihan pengguna akhir. Next. Berikut merupakan implementasi UDU untuk modul inventory. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama memilih modul inventory, di mana modul inventory digunakan untuk mempermudah pengelolaan data barang di Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memasukkan data barang baru, di mana setelah memilih modul tersebut, eh, langkah berikutnya yaitu menginput data barang untuk memantau stok, yang kemudian setelah produk dimasukkan, sistem akan menampilkan daftar stok yang terdaftar. Berikut merupakan tampilan setelah produk ditambahkan. Next. Kemudian implementasi UDU pada modul purchase. Untuk langkah-langkahnya yaitu memilih modul purchase untuk membeli barang dari vendor, di mana modul purchase digunakan untuk memesan barang dari vendor sesuai dengan kebutuhan. Setelah memilih barang, pesanan dikonfirmasi dengan klik tombol confirm order. Kemudian setelah pesanan diterima, pilih receive product untuk mencatat barang yang masuk. Kemudian barang yang diterima divalidasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan pesanan. Setelah validasi, klik apply untuk mengkonfirmasi penerimaan barang. Berikut merupakan tampilan dari shipping order di aplikasi UDU. Setelah itu, dapat dilihat pada modul inventory, barang yang dipesan akan bertambah pada modul inventory. Next. Implementasi UDU yang selanjutnya yaitu pada modul purchase, yaitu melakukan pembayaran pada bagian purchase order. Kemudian create bill yaitu bill atau tagihan yang dibuat untuk mencatat transaksi pembayaran yang telah dilakukan. Setelah bill dibuat, pilih confirm untuk menyelesaikan proses pembayaran. Setelah tagihan dibayar, status pesanan akan berubah menjadi fully billed yang menandakan bahwa pembayaran telah diterima sepenuhnya.
Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa tampilan Flip Bill pada mode per case. Next. Implementasi UDU pada modul sales. Untuk langkah-langkahnya yaitu memilih modul sales untuk melakukan penjualan. Modul sales digunakan untuk memulai proses penjualan barang kepada pelanggan. Kemudian pilih opsi create untuk membuat pesanan baru dalam sistem. Setelah mengisi data pesanan, pilih confirm untuk memvalidasi pesanan yang dibuat. Setelah pesanan dikonfirmasi, buatlah invoice dengan memilih opsi create invoice dan pilih regular invoice. Kemudian klik confirm untuk mengkonfirmasi pembuatan invoice. Next. Kemudian implementasi UDU pada modus sales. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, yaitu memilih register payment dan isi data pembayaran yang diperlukan. Setelah pembayaran terdaftar, status pembayaran akan berubah menjadi paid dan kemudian kembali ke modul inventory dan pilih opsi to process pada bagian delivery order untuk memproses pengiriman barang. Barang yang akan dikirimkan divalidasi dan kemudian diproses lebih lanjut dengan klik validate atau apply. Setelah barang dikirim, jumlah stok barang pada bagian produk akan berkurang sesuai dengan jumlah barang yang dijual. Berikut tampilan dari paid order pada modus sales dan tampilan stok barang yang dijual pada bagian produk pada modul inventory telah berkurang. Next. Berikut merupakan tampilan dari mode employees, di mana yang di sebelah kiri yaitu menu utama pada mode employees. Di sini pada mode employees kita dapat meng-create new employees pada mode employees dengan memasukkan nama, nomor telepon, email, dan lain-lain. Next. Selanjutnya yaitu tampilan dari modul invoicing, di mana berikut merupakan tampilan dari halaman utama modul invoicing. Kemudian terdapat tampilan dari list vendor, customer bill list pada modul invoicing, dan list customer pada modul invoicing. Next. Untuk selanjutnya saya berikan kepada uh, uh, Mas Yonatan untuk dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Nurma. Di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dan perihal penutup di sini. Yang pertama, kesimpulan yang dapat kami buat adalah penerapan ERP UDU di Sekretariat DPRD DKI Jakarta meningkatkan efisiensi pengelolaan stok. Modul yang digunakan, inventory, purchase sales, invoicing, dan employees mengintegrasikan proses bisnis manual, meningkatkan akurasi data, dan mengurangi kesalahan administratif. Modifikasi modul sales untuk permintaan barang antar divisi meningkatkan pemantauan stok secara real time. Modus purchase memfasilitasi pengadaan barang yang lebih terstruktur dan transparan. Integrasi antar modul menyederhanakan dan mengotomatisasi pengadaan serta distribusi barang. Jadi dalam hal ini sistem UDU ini sangat merubah eh, sistem yang sudah ada dari manual menjadi benar-benar terintegrasi. Dan untuk sarannya, yang pertama melakukan pelatihan lanjutan bagi pengguna terutama pada modul yang kompleks. Karena dalam hal ini sumber daya manusia yang terdapat di sini memerlukan pelatihan dan wawasan untuk mengembangkan sistem tersebut. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan sistem secara berkala untuk menghindari masalah teknis. Yang ketiga, mengintegrasikan ERP UDU dengan sistem lain untuk efisiensi lebih lanjut. Meningkatkan infrastruktur teknologi seperti koneksi internet dan perangkat keras. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan efektivitas sistem. Berikut kesimpulan dan saran dari kami. Kami ucapkan terima kasih untuk presentasi kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.